Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Pak Andre, Pak Adi Satrio, dan teman-teman dari Pertamina, Pak Simon dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih atas kehadirannya, Pak. Pertama, kami minta dibuka slide halaman 10, Pak. Halaman 10, slide halaman 10. Okay. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengingatkan bahwa Presiden Prabowo, halaman 10 slide ini, Mas, tolong dibuka lagi, Mas, yang dipaparkan beliau tadi, roadmap halaman 10 ya, 10. Ya, saya mengingatkan kembali bahwa Presiden Prabowo punya program namanya Astacita. Mungkin Pak Simon nanti bisa baca lebih lanjut tuh, dan itu disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia bagaimana beliau punya program swasembada energi, Pak, bukan tahan energi. Jadi maksud kami, kami tadi cukup sedikit kecewa dengan paparan nomor 10 soal bagaimana di tahun 2025 ini kita tahu bahwa hanya 560.000 barel begitu. Kemudian target 2029 hanya 914.000 barel begitu. Sedangkan kebutuhan kita secara nasional per bulan Juni 2025 1,5 juta barel. Nanti kami minta diupdate, Pak. Artinya, kalau 2029 di masa berakhirnya Presiden Prabowo hanya 914.000 juta barel, periode pertama. Tapi kan swasembada ini janji di periode pertama. Ya, kami dalam rangka mengingatkan bahwa Bapak sebagai bagian dari pembantu Presiden untuk mewujudkan cita-cita dan harapan besar dari Presiden untuk menciptakan swasembada energi. Tapi kalau melihat dari paparan Bapak, kita tidak bisa berharap banyak swasembada energi bisa terwujud di tahun 2029 begitu. Sedangkan janji itu harus terpenuhi di tahun 2029, Pak. Nah, maka artinya kami ingin tanya di tempat ini Bapak masih bisa tidak mewujudkan harapan dari Presiden Prabowo tadi begitu. Karena kalau kita tahu, kalau kita berharap kalau soal migas ya tidak ada harapan lain hanya pada Pertamina. Karena sebagai tumpuan kita semua, kalau kita bisa bicara soal soal ketahanan energi, karena sebagai National Oil Company ya Pertamina ini yang diharapkan oleh Presiden begitu. Maka kalau tidak, harapan saya Bapak perlu mencermati untuk bagaimana pihak-pihak yang terkait untuk dievaluasi dari sekarang, daripada nanti kami tidak mau presiden yang bukan hanya presidennya Gerindra tapi presiden kami semua ini bisa kemudian tidak dikatain orang omon-omon saja begitu, Pak. Karena mohon maaf, apa yang terjadi kemarin adalah bagian dari warning dari rakyat untuk bagaimana apa yang disampaikan, dijanjikan bisa benar-benar terwujud. Maka harapan kami ini bisa dikoreksi, dan kami minta juga di rapat berikutnya, kami sudah minta dulu di awal Bapak menjabat, mungkin Bapak bisa buka kembali rekaman saat itu, saya minta Renstra 2025-2029 untuk bisa mewujudkan swasembada energi tadi, Pak. Karena kalau tidak, lebih baik direvisi dari sekarang Astacita dari Presiden. Karena kalau enggak ini muka kami hilang semua ini, Pak, ya kan? Malu karena ternyata apa yang disampaikan Presiden ternyata karena Bapak jadi hanya karena omong-omong saja begitu. Nah, maka kami ingin ini bisa dilakukan segera. Kami minta di masa sidang berikutnya ini sudah bisa dipastikan swasembada energi ini bisa terwujud tidak? Begitu. Karena kami semua menunggu-nunggu, dan kami berharap bagaimana Pertamina ini bisa seperti Petronas untuk bagaimana bisa swasembada energi begitu, Pak. Kalau negara tetangga saja kita saja bisa, masa kita nggak bisa? Nah, apakah ini nggak mungkin? Sangat mungkin. Kita di Pertamina pernah punya di RUT di tahun 2014-2017, hanya di waktu 2 tahun. Saya tidak kenal, saya tidak pernah ketemu orangnya, tapi namanya dikendang sangat monumental di Pertamina karena dia mampu membuarkan petrol yang pertama, Pak. Yang kedua, di masa beliau pertama kalinya dalam sejarah laba Pertamina mengalahkan laba Petronas. Dan saya yakin di tangan Pak Simon bisa dilakukan kok kalau Bapak berani. Karena kalau kita lihat dengan potensi sekarang 70% hulu kita dikuasai Pertamina, hilir kita 90% dikuasai Pertamina. Ini sebenarnya soal bukan bisa nggak bisa, tapi mau atau nggak mau Bapak, berani atau tidak berani melakukan perubahan. Karena kalau Bapak lihat seperti RDMP Balikpapan, kalau sebenarnya 6 tahun lalu itu bisa selesai, bisa produksi, kita sudah swasembada kok, Pak. Kenapa ini bisa terjadi, Bapak? Saya minta audit tapi sampai hari ini tidak ada kabarnya. Pasti ini ada hambatan-hambatan bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Jangan hanya menyalahkan mafia Riza Khalid.
Bapak harus introspeksi, dibuka di dalam siapa, di dalam Pertamina yang ikut terlibat dalam dalam proses ini yang kemudian sampai hari ini belum selesai. Kami minta juga pada Bapak di periode pertama, ketika Bapak pertama kali ke sini, Pak, kapan RDMP Balikpapan selesai? Bapak sampaikan bulan Oktober, ingat nggak Pak? Ya, tapi kemudian Bapak tadi ya. Oh, Desember ya, Desember. Nah, berarti Bapak kalau Bapak Desember berarti artinya 10 November kami apresiasi lebih cepat dari janjinya Bapak. Dan kami tunggu, dan kami tadi kenapa disampaikan hanya minimal? Kenapa tidak bisa langsung dioptimalkan? Karena sudah nunggu sekian lama, kemudian dengan terhambatnya sampai 6 tahun artinya biayanya kan sudah semakin meningkat. Kalau dioperasikan hanya minimal nanti sesuatu yang sudah diinvestasikan ke sana akan sia-sia, maka kami ingin minta penjelasan di sini juga. Pada 10 November kami akan tunggu itu. Yang kedua, kenapa tadi Bapak sampaikan hanya akan dioperasikan secara minimal? Kapan akan dioptimalkan, di bulan apa untuk bisa bekerja secara optimal RDMP Balikpapan gitu?